Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebelum akhiri tugas sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri bernostalgia ke sekolahnya di Solo. Diintimidasi seorang siswi SMP asal Demak jadi korban asusila oleh remaja SMK. Kompak jadi penjual kupon judi togel, ibu dan anak asal kota Semarang ditangkap. Kasus asusila di lingkungan pelajar kembali terjadi. Kali ini korbannya merupakan siswi SMP asal Demak. Korban terpaksa menuruti permintaan pelaku untuk bersetubuh karena adanya ancaman dan intimidasi. Aksi tak senonoh yang dilakukan beberapa pelajar SMA kepada siswi SMP diduga terjadi di sebuah bangunan kosong. Dalam video terlihat korban berusaha merebut ponsel yang digunakan untuk merekam. Kasus pelecehan ini terungkap saat adanya razia ponsel di sekolah korban, Kecamatan Mijen Demak. Mendapati adanya video tersebut, pihak sekolah melapor ke orang tua. Orang tua kemudian melapor ke pihak kepolisian pada 30 September lalu. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut kemudian menangkap pelakunya yang berkonflik dengan hukum. Pelaku merupakan pelajar SMK di Jepara. Kronologi bermula saat pelaku dan korban berkenalan melalui pesan singkat. Setelah intens, korban diminta untuk mengirimkan foto setengah telanjang. Pelaku kemudian memaksa korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan ancaman akan menyebar foto korban. Belakangan terungkap, korban sudah disetubuhi pelaku sebanyak 2 kali di lokasi yang sama pada bulan Agustus dan September 2024. Bahkan pelaku sempat memeras korban. Korban diminta untuk foto telanjang setengah badan ke atas, telanjang, dan dikirimkan kepada si anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut meminta untuk bertemu dengan korban, dan setelah bertemu diminta untuk melayani untuk disetubuhi. Kalau tidak mau akan disebarkan foto yang sudah dikirimkan tersebut. Jadi kejadian yang kedua, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut juga meminta untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp150.000. Atas perbuatannya, pelaku atau anak berkonflik dengan hukum masih diperiksa polisi. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Pastikan kendaraan dalam kondisi terkunci meski ada di parkiran umum. Di Klaten, sebuah motor milik warga raib digondol maling. Pelaku berpura-pura menerima telepon sambil mengawasi sekitarnya. Saat melihat kondisi aman, motor dicuri tanpa makan waktu lama. Bertempat di halaman parkir Insinyur Soekarno Klaten, seorang pria nampak santai sambil sibuk dengan ponselnya. Namun ia tampak bersiaga mengawasi sekelilingnya. Ternyata pria ini mencari waktu yang pas untuk mencuri salah satu motor di parkiran. Setelah dianggap aman, ia langsung bergegas menaiki salah satu motor dan langsung tancap gas. Setelah menerima laporan adanya motor hilang, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara pada 10 Oktober kemarin. Dari laporan yang masuk, pencurian terjadi pada 8 Oktober. Saat itu motor korban bernama Narno diantar sang anak ke terminal. Namun saat ia hendak pulang, motornya sudah hilang di parkiran. Anak saya itu datang sini jam 18.15, masuk ke agen, saya pamit pulang gantian. Itu motor saya lihat masih ada, Pak. Terus begitu naikkan, kan masih punya penumpang 3, itu naik bis Sudiro Tunggajaya. Itu masih 3 penumpang, berangkatnya jam 19.15. Begitu bis datang, dinaikkan penumpang, siap-siap nutup agen terus pulang, Pak. Pulang ke tempat parkiran sudah nggak ada motornya, jam setengah 8. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan pelakunya berjumlah 1 orang. Ia menggunakan alat yang sudah dibawa di dalam tas untuk mencuri motor incaran. Di CCTV itu
termonitor 1. Ya, jadi ciri-cirinya pakai baju kotak, kemudian pakai tas jinjing. Sebelum mencuri, Pak, apa yang Melakukan dilakukan? pengawasan, jadi mutar-mutar di lokasi sasaran, setelah itu dilihat nyaman, baru beraksi. Kemungkinan itu membawa alat yang di tasnya, kemudian langsung melakukan aksinya, jadi dengan menggunakan alat yang dia persiapkan. Akibat pencurian ini, korban rugi hingga belasan juta rupiah. Polisi kini fokus mengungkap identitas pelaku dari hasil rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Begitu kompaknya ibu dan anak di kota Semarang, sampai-sampai keduanya sama-sama menjual kupon judi togel. Ibu dan anak itu diringkus, sementara bandar alias bos dari kupon judi togel masih diburu polisi. Sri Supabdi dan anak perempuannya Tabita Sri ditangkap setelah kedapatan menjual kupon judi togel di Jalan Cilosari, Kemijen, Semarang Timur, Kota Semarang. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang dan kupon judi togel. Di hadapan petugas, sang anak berterus terang jika usaha berjualan togel itu meneruskan usaha orang tuanya. Saya Pak peluncur. Peluncur? Apa tugasnya peluncur? Itu meneruskan punya itu ke bos. Oh, ini bapak ibumu? Iya. Malah. Oh, bapakmu mana? Udah meninggal, Pak. Udah meninggal. Untuk mengungkap pelaku lain, polisi masih memburu satu orang bernama M. Saiful, warga Kampung Kerang, Malang, Semarang Tengah. Pria yang masuk dalam daftar pencarian itu diduga jadi bos kupon judi togel yang dijual oleh ibu dan anak ini. Tersangkanya ditangkap di Jalan Cilosari Barat, Kemijen, Semarang Timur. Barang buktinya uang sebanyak 20.000, pecahan 20.000 ada 2 lembar, pecahan 10.000 ada 2 lembar, pecahan 5.000 ada 1 lembar. Terus HP, ballpoint, staples dan seterusnya. Ibu dan anak ini ditahan di rutan Polrestabes Semarang. Keduanya dijerat pasal 303 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.